Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang memperkatakan tentang iman kepada hari akhirat, rukun iman yang kelima. Sudah 3 siri berlalu, kita membahas tentang iman kepada hari akhirat dari segala sudut. Dan yang terakhir sekali, kita membahas tentang hakikat hari akhirat. Maksudnya, apakah hari akhirat yang sebenarnya? Sudah 3 daripada 8 pembahasan telah kita bahas. Pembahasan pertama tentang dunia dan akhirat. Pembahasan kedua tentang logika kebangkitan. Yang ketiga, kita telah bahas makna berhimpun di padang mahsyar. Berhimpun di padang mahsyar ini pula ada 8 pembahasan, yang antara lain dari 8 pembahasan itu, pertama sekali, pada hari tersebut bumi akan terbelah. Yang kedua, bumi mahsyar akan rata tanpa bukit dan gunung. Yang ketiga, perhimpunan tersebut di padang mahsyar bukan hanya manusia tapi juga jin, malaikat dan binatang. Yang keempat, manusia dihimpun sambil diseret mukanya. Yang kelima, manusia berdosa akan dihimpun dalam keadaan mukanya muram dan kebiru-biruan. Yang keenam, manusia dihimpun dalam keadaan yang bermacam-macam keadaannya. Yang ketujuh, manusia dihimpun dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. Dan terakhir, ada manusia yang dihimpun dalam keadaan buta, karena dulu di dunia mereka menentang kebenaran. Nah, pelajaran pada hari ini pula adalah bahagian yang keempat. Bahagian keempat ini akan membahas 4 persoalan. Pertama, hisab. Amalan akan dihitung. Yang kedua, arad, yaitu amal manusia akan dipersembahkan kepada Allah. Yang ketiga, manusia akan disoal siasat. Dan yang keempat baru mizan, yaitu amal manusia akan ditimbang.
Jadi pada poin yang keempat ini ada 4 pula pembahasan. Pertama sekali tentang hisab. Hadirin dan hadirat, kematian manusia bukan sekedar mati, tetapi kematian manusia di akhirat nanti akan dihisab oleh Allah. Mereka bukan hanya sekedar kembali kepada Allah, sebagaimana ucapan kita kepada orang yang sedang ditimpa musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, dan kepada Allah kita semua akan kembali. Betul. Tapi kembalinya manusia tak sama sebagaimana kembalinya binatang. Walaupun binatang juga dihisab, tapi akhirnya mereka dijadikan oleh Allah menjadi tanah kembali. Tidak melibatkan masuk syurga dan neraka. Tapi manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana penjelasan Allah sendiri pada penghujung surat Al-Ghashiyah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka semua akan kembali. Wa inna alaina hisabahum. Dan sesungguhnya kewajiban kami, kata Allah, untuk menghisab mereka. Jadi kita kembali kepada Allah nanti. Bukan sekedar kembali, tapi kembali untuk dihisab, untuk dihitung. Itu sebabnya kata para ulama, bila kita dengar ayat ini dibaca, kita hendaklah memohon kepada Allah, yaitu Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah kami dengan hisab yang ringan. Apa makna hisab yang ringan? Yaitu dihisab dengan secara mudah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya. Ustaz ulang, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda pernah menyebut, tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali mereka pasti disiksa. Ustaz ulang, tidak ada seorang pun manusia yang dihisab kecuali pasti akan diazab. Lalu Aisyah radhiyallahu anha yang bijak membaca ayat Al-Quranul Karim. Itu sebabnya kata para ulama, Aisyah punya ilmu yang sangat luas dan mendalam. Sehingga ada yang mengatakan, kalaulah ilmu Aisyah seorang tak sama jika semua ilmu para sahabat dihimpunkan, semuanya tidak boleh lawan dengan ilmu yang ada pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau, Siti Aisyah, isteri kesayangan Rasul, senantiasa bersama Rasul.
tidur sebantal, mandi bersama, segala-galanya bersama. Oleh sebab itu Aisyah punya ilmu yang sangat mendalam. Itu sebabnya kata para ulama, wanita boleh menjadi mufti. Wanita boleh menjadi mufti. Sebab syarat seorang mufti mesti mempunyai ilmu yang luas dan mendalam. Sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali akan disiksa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha membaca surat Al-Insyiqaq dari ayat 7 hingga ayat 12. Ya Rasulullah, macam mana dengan ayat? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, yaitu kitab catatan amalannya diberi sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ayat selanjutnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, siapa yang menerima buku catatan dari sebelah belakang atau dari sebelah kiri, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah kami. Wa yasla sa'ira, lalu dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dalam ayat tersebut, ya Rasulullah, orang yang menerima buku catatan dari sebelah kanan, mereka akan dihisap dengan hisap yang mudah. Tapi kan itu namanya dihisap juga. Sedangkan Tuhan tadi mengatakan, tidak ada seorang pun yang dihisap kecuali disiksa. Jawaban Nabi. Jawaban Nabi, Aisyah, betul cakap kamu. Tapi maksud Allah, mereka yang mendapat buku catatan dari sebelah kanan akan dihisap dengan mudah, maknanya arat. Arat itu maknanya tunjuk saja. Tanpa dibuka. Lalu satu demi satu lembaran dibuka. Tidak. Tunjuk saja. Macam mana-mana presiden luar negara yang ingin datang ke Malaysia, mereka juga bawa paspor. Tapi karena pucuk pimpinan Malaysia kenal dengan mana-mana presiden, terutama presiden negara-negara Asia Tenggara, pasport mereka tidak akan dibuka satu demi satu. Karena apa? Pucuk pimpinan tempatan kenal dengan presiden tersebut. Yang datang dari Thailand, yang datang dari Singapura, yang datang dari Indonesia, yang datang dari Filipina. Pasport mereka tidak akan dibuka satu demi satu. Itu maknanya Arab. Tunjuk saja, langsung masuk.
Begitu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya berbalik kepada ayat tadi. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kamu semua akan kembali. Dan sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisap kamu, memperhitungkan amalanmu. Kata para ulama, bagus kita baca bila dengar ayat ini. Tolong ikuti. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah kami dengan hisap yang ringan, hisap yang mudah, dengan makna tunjuk saja tanpa dibuka, langsung masuk syurga. Allahu Akbar. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kemudian arad dan soal. Allah Subhanahu wa taala menyebut makna arad ini, ya, dihadapkan kepada Allah. Sebabnya dalam bahasa Arab, expo, pameran, pertunjukan dipanggil dengan ma'rad. Sama ada pameran atau expo barang-barang elektronik, barang-barang rumah tangga dipanggil ma'rad, yaitu pertunjukan. Ditunjuk segala jenis barangan elektronik, barangan rumah tangga. Maknanya semua amal kita akan dipersembahkan di hadapan Allah kelak. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Itu makna arad. Lalu kepada mereka akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka demi Tuhanmu, maknanya demi Allah, kata Allah, kami pasti akan menanyai mereka semuanya. Akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Semua akan ditanya. Pada hari Jumat, sekian hari bulan, jam 5:30, apa yang kamu buat? Tidur sajakah? Atau attend kelas, walaupun melalui kelas secara online? Ustaz ucapkan tahniah syabas pada jemaah yang Ustaz baca di dalam grup untuk mengikuti kelas Jumat petang sejak jam 5 tadi lagi, setengah jam yang lalu. Begitu semangat, ingin tahu banyak tentang selok-belok agama Islam, khasnya tentang hari kiamat. Rasa ingin tahu itu khasnya yang berkaitan dengan selok-belok agama sangat mustahab. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lancar
meniti siratal mustaqim sebagai ganjaran kesungguhan kita dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Berikutnya yang keempat, yaitu mizan. Mizan sudah jadi bahasa kita, yaitu timbangan. Semua amal kita akan ditimbang oleh Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qari'ah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, dia akan hidup senang lenang di dalam syurga yang penuh nikmat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang amal baiknya ringan, maknanya amal jahatnya yang lebih berat, dia akan dihumban dalam api yang bernyala-nyala. Wa amma man khaffat mawazinuh. Barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah. Maka ibunya hawiyah. Ummu. Kata ulama tafsir, orang yang timbangan amal baiknya ringan, maknanya yang beratnya itu adalah amal jahat, ibunya hawiyah. Mengapa digunakan istilah ibu? Sebab ibu biasanya kalau ingin protek anaknya, ibu ayam ke, ibu manusia ke, dia selalu memeluk. Ayam masukkan anak-anaknya di dalam sayapnya, supaya jangan diganggu oleh binatang buas lainnya. Macam itulah gambaran orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya, dia akan dilindungi oleh siksaan dari segala penjuru, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Allah menggunakan istilah kiasan, dia akan disiksa dari segala sudut. Kemudian Allah bertanya, "Wama adraka ma hiya?" Apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api yang bernyala-nyala. Dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, semuanya api. Gara-gara di dunia dulu tidak banyak berbuat atau beramal saleh. Dari sudut lain, kata para ulama akidah, dari sudut lain, dalam kita beramal, kita hendaklah cari amal-amal yang boleh memberatkan amal baik. Itu sebabnya tak sama satu amalan dengan amalan yang lain. Bila kita beramal atau berzikir, wirid contohnya,
wirid atau zikir yang kita baca, zikir yang datang dari Rasulullah, semuanya berat belaka daripada zikir yang bukan-bukan. Jangan gunakan akal sambil mengatakan zikir Allah, 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 Allah lebih afdal daripada la ilaha illallah. No. Walaupun kita tak nafikan, boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Allah, Allah. Tak ada masalah kalau ingin berzikir. Tapi yang datang Nabi, afdalul zikri, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Nabi tak pernah sebut afdalul zikri, Allah, 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 Allah. No. Yang Nabi sebut afdalul zikri, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebut dengan sempurna. Jangan reka-reka sebagaimana rekaan golongan tarikat sesat. Oh, zikir la ilaha illallah itu zikir orang biasa. Lebih tinggi daripada zikir la ilaha illallah adalah Allah, Allah, Allah. Oh, zikir Allah, Allah itu masih rendah lagi. Ada zikir yang lebih tinggi lagi, yaitu huruf akhir saja disebut. Ho, 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 ho. Tak pernah datang dari Nabi semuanya itu. Berapa banyak orang awam yang terpengaruh dengan ajaran ustaz-ustaz seperti itu. Salafus saleh tidak buat macam itu. Nanti ustaz akan kirim satu video bahwa amalan yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi, bila ilmu yang kita miliki sesuai dengan ilmu salafus saleh yang dilengkapi dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang sahih yang datang dari Rasul. Nanti Ustaz akan kirim setelah selesai majlis ini. Ustaz buat contoh lain. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua ungkapan yang sangat ringan disebut oleh lidah, ringan, tapi sangat berat dalam timbangan mizan hari kiamat. Dan dua ungkapan itu paling disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia dua ungkapan itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tolong ulang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Minta maaf, suara agak serak. Bismillah.
Coba dengar panduan lain. Sesuatu yang paling memberatkan mizan hari kiamat. Walaupun tidak Ustaz sebutnya, tidak tertulis. Tapi Ustaz ingat banyak hal yang kita perlu tahu, sesuatu yang boleh memberatkan timbangan amal baik kita nanti. Sebab dia sangat menentukan kelayakan seseorang masuk syurga ke atau masuk neraka. Yaitu beratnya amalan. Coba dengar apa kata Nabi. Asqalu ma yuzanu bil abdi yaumal qiyamah at-taqwa wa husnul khuluq. Sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal baikmu pada mizan hari kiamat adalah takwa dan akhlak yang mulia. Ustaz ulang sekali lagi. Sesuatu yang paling menolong memberatkan timbangan amal baikmu di akhirat nanti ada dua, takwa dan husnul khuluq. Sesuatu yang paling menolong memberatkan timbangan amal baikmu nanti di akhirat pada mizan hari kiamat adalah takwa. Yang kedua, akhlak yang mulia. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Buat perbekalanlah olehmu dari sekarang. Sesungguhnya bekal yang paling memberatkan timbangan hari kiamat adalah takwa. Fatazawwadu, buatlah persiapan bekal dari sekarang. Fa inna, sesungguhnya khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. Apa makna takwa? Semua kita tahu, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Lebih-lebih lagi suruhan Allah itu bersesuaian dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin berzikir, cari zikir yang datang dari Nabi. Sama ada dalam kitab wirid atau kitab munajat atau kitab koleksi doa dan zikir atau kitab yang sedang dicetak, himpunan 50 doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari 50 itu yang Nabi selalu baca, doa yang kita sebut tadi, Allahumma hasibna hisaban yasira. Itu doa Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita berpindah kepada poin yang kelima pula. Yang keempat tadi selesai dengan 4 pembahasan, yaitu hisab, arad, soal dan mizan. Nah, persoalan yang kelima pula yaitu tentang buku catatan dan saksi. Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, di akhirat nanti manusia akan menerima buku catatan yang di dalamnya mengandungi segala aktiviti yang mereka telah lakukan dulu ketika di dunia.
Sama ada amal baik atau amal jahat, semuanya tertera. Sampai mereka heran, ya Allah, sampai sekecil itu semuanya ada tertera dalam buku catatan. Cuma manusia terbagi dua. Ada yang terima buku catatan dari sebelah kanan. Ini tanda baik bahwa orang tersebut akan dihisap dengan hisap yang ringan. Ada pula manusia yang terima dari sebelah kiri atau dari belakang. Ini satu tanda yang tidak baik. Mereka akan dihumban dalam api neraka. Itu sebabnya ada istilah ashabul yamin, golongan kanan, maknanya golongan yang akan terima buku catatan dari sebelah kanan. Ada yang namanya ashabus shimal, golongan kiri, yaitu golongan yang akan menerima buku catatan dari sebelah kiri atau dari belakang. Kita berdoa mudah-mudahan kita tergolong ke dalam golongan ashabul yamin. Ada juga ashabul yamin dengan makna orang yang tidak akan diperiksa oleh Allah. Ada juga tafsiran ashabul yamin itu langsung masuk syurga. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 38 hingga ayat 44. Ustaz tidak sebut di sini, tapi tolong dengar. Ada perkataan ashabul yamin. Kullu nafsim bima kasabat rahinah illa ashabul yamin. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Coba dengar baik-baik. Tiap-tiap manusia pasti akan disoal siasat pada hari kiamat nanti terhadap apa yang mereka telah kerjakan ketika di dunia, kecuali ashabul yamin. Ustaz ulang sekali lagi. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Tiap-tiap manusia pasti akan disoal siasat terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia dulu. Illa, kecuali ashabul yamin, golongan kanan. Kemana mereka, Pak Ustaz? Fi jannati yatasaalun. Mereka langsung masuk syurga. Malah dalam syurga mereka bertanya. Mereka tidak ditanya untuk masuk syurga. Tapi mereka pula dah masuk syurga bertanya. Bertanya tentang siapa? Anil mujrimin. Mereka bertanya tentang orang-orang yang berdosa. Apa bunyi pertanyaan mereka? Ma salakakum fi saqar? Hei penduduk neraka Saqar,
Apa sebab kamu dihumban dalam api neraka Saqar? Neraka itu kan banyak namanya. Ada Jahim, ada Ma'wa, ada Jahannam, ada Wail, ada namanya Saqar. Saqar itu salah satu nama neraka. Jadi berbalik kepada tiap-tiap manusia pasti akan disoal siasat pada hari kiamat nanti terhadap apa yang mereka telah kerjakan, kecuali ashabul yamin. Mereka langsung masuk syurga. Di dalam syurga mereka pula bertanya tentang orang-orang yang berdosa sambil bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa sebab kamu dihumban dalam api neraka Saqar? Rupanya orang-orang dalam syurga berdasarkan ayat ini boleh berkomunikasi, boleh bertanya kepada penduduk neraka. Ini ayatnya. Dalam masuk syurga, sempat pula mereka mengadakan hubungan dengan penghuni neraka. Bunyi pertanyaannya, apa sebab kamu dilempar dalam api neraka? Coba dengar apa jawabannya. Qalu lam naku minal musallin. Karena dulu di dunia kami tidak salat. Allahu Akbar. Gara-gara tidak salat, dihumban dalam api neraka. Walam nakun nut'imul miskin. Dan yang kedua, kami dulu tidak mau beri makan orang miskin. Itu sebab yang kedua. Panjang ceritanya. Boleh lihat dalam surat Al-Muddathir. Penyebab-penyebab seseorang itu dilempar dalam api neraka Saqar. Pertama, tidak salat. Yang kedua, tidak mau tolong memberi makan orang fakir miskin. Timbul pertanyaannya, siapa ya Pak Ustaz? Ashabul Yamin itu, mereka tak ditanya langsung masuk syurga. Kami ingin termasuk ke dalam golongan itu ya Ustaz. Coba dengar apa kata ulama tafsir. Ashabul Yamin di sini dengan maksud kanak-kanak yang mati sebelum umur baligh. Mati, meninggal dunia umur 5 tahun. Meninggal dunia umur 7 tahun. Meninggal dunia umur 8 tahun. Belum baligh. Orang belum baligh tak ada dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, yang pada umumnya terdiri daripada walansia, warga lanjut usia, warga emas, cucu saja sudah baligh. Umur kita dah 60, 50, 70, 80, tidak masuk dalam ashabul yamin ini. Macam mana nak masuk? Cucu saja dah baligh. Itu sebabnya bila kita punya anak cucu meninggal dunia atas sebab-sebab tertentu, jangan terlalu sedih. Tempat mereka confirm dalam syurga. Confirm dalam syurga. Yang bermasalah ini kita. Yang sudah umur 77 tahun. 70 tahun
60 tahun, pokoknya bila melepasi umur 14 tahun, confirm dah baligh, ini yang akan ditanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Izinkan Ustaz untuk menambah apa yang tidak tertera di dalam ini. Sebab dia sangat bermanfaat untuk jadi bahan pemikiran kita. Tentang Ashabul Yamin yang langsung masuk syurga tadi. Lihat surat Al-Muddathir dari ayat 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Lihat, silakan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun tentang buku catatan dan saksi, buku catatan kita sudah bahas tadi. Tidak ada yang tidak tersurat, semuanya tersurat. Sama ada yang baik atau yang jahat. Adapun tentang saksi anggota. Jadi saksi tentang nasib seseorang di akhirat nanti, ada yang dalam bentuk buku catatan, itu saksi juga untuk melayakkan seseorang masuk syurga atau neraka. Malah lebih daripada itu, ada saksi anggota. Apa pula saksi anggota, Pak Ustaz? Anggota kita ni, tangan, mulut, lidah, mata, telinga, hidung, kaki. Semua akan bercakap, menjadi saksi di akhirat nanti. Macam mana mereka tidak bercakap, Pak Ustaz? Mereka tak ada mulut. Hadirin dan hadirat, handphone kita mana ada lidah, mana ada mulut. Tapi bila kita mainkan, boleh keluar suara dari sini. Apa sebab? Manusia saja boleh buat benda yang tidak ada mulut, tak ada lidah, boleh bercakap. Kaset ke, MP3 ke, YouTube ke, laptop ke, televisyen ke, radio ke, mana ada mulut? Padahal itu dibuat oleh manusia. Macam mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh? Tangan, kaki, malah kulit boleh bercakap. Kulit boleh bercakap. Ini ayatnya. Surat An-Nur ayat 24. Apa kata Allah? Sini bagusnya kita tahu tafsir Al-Quran. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, lidah, tangan, kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang mereka telah kerjakan di atas muka bumi dulu. Begitu juga ayat 65 dari surat Yasin. Semua kita hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu
arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka. Yang akan bercakap pada kami tangan-tangan mereka. Yang akan menjadi saksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka telah usahakan ketika di atas muka bumi dulu. Sebabnya kata para ulama, bila kita salat qabliyah, salatlah di suatu tempat yang beza tempatnya ketika kita salat fardu, pindah ke dalam saf. Kemudian kita ingin buat salat sunat ba'diyah, pindah lagi, geser lagi, ke depan, ke belakang, kiri atau kanan. Apa gunanya? Untuk memperbanyak tempat. Semua tempat itu nanti akan jadi saksi. Makin banyak tempat kita berbuat baik, semakin banyak pula saksi yang akan menolong kita nanti di akhirat. Semuanya akan bercakap, oh si fulan itu, dia telah salat di sana, di sana, di sana. Dia telah beri wakaf, infak di sana, di sana, di sana. Jangan satu-satu tempat. Makin banyak tempat masjid yang kita bina, bantu. Makin banyak rumah anak yatim, makin banyak pondok-pondok pesantren tahfiz yang kita bagi, makin banyak saksi yang akan menolong kita di akhirat nanti. Okey. Itu pembahasan yang kedua. Pertama tadi tentang hisab. Yang kedua tentang buku catatan dan saksi. Nah, kita tambah satu lagi, yaitu titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim. Semua kita tahu, setelah timbang menimbang amalan, manusia tidak langsung masuk syurga. Mereka disuruh untuk meniti satu jembatan menuju ke syurga. Jembatan inilah namanya siratal mustaqim. Sirat itu jalan, mustaqim yang lurus. Di sinilah bapak-bapak dan ibu-ibu hubung kait. Mengapa di dunia kita minta agar ditunjuki ke jalan yang lurus? Dia mempunyai kaitan yang sangat erat. Bila awak telah mendapat siratal mustaqim di dunia, mudah bagi awak untuk melalui titian siratal mustaqim di akhirat nanti. Jalan menuju ke syurga satu saja, siratal mustaqim. Tidak ada jalan menuju ke neraka. Link kedua tak ada. Sebab neraka terletak di bawah siratal mustaqim. Api neraka menjulang dari bawah ini. Dia akan mengait siapa yang patut dia kait dan jatuhkan. Ketika orang meniti siratal mustaqim, api dari bawah ini dia akan mengait atau mengambil siapa yang patut dia jatuhkan dan siapa yang patut dia biarkan lalu. Itu gambarannya. Itu sebabnya kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat dalam bentuk doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat dan hindarkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya. Kata Imam Al-Qurtubi,
Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Maksudnya ialah berilah kami siratal mustaqim. Itu dia kebahagiaan di dunia yang sebenar. Bukan harta, bukan pangkat, bukan kedudukan. Walaupun kita tak nafikan, itu juga adalah hasanah fid dunia. Tapi yang nomor satu, hasanah fid dunia, selagi hidup di atas muka bumi, kita dapat siratal mustaqim. Perjalanan hidup kita bersesuaian dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad, Khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan orang-orang saleh. Sebagaimana tafsir siratal mustaqim yang selalu kita sebut-sebut. Itu sebabnya memohon ihdinas siratal mustaqim adalah permohonan yang paling kerap kita ucap seharian, minimal 17 kali. Sebab ada 17 rakaat salat kita dalam sehari yang wajib. Malah banyak dari kalangan umat Islam yang memohon ihdinas siratal mustaqim lebih daripada 30 kali, 40 kali. Sebab setiap salat sunat mereka, apakah rawatib, duha, tahajud, witir, semuanya mesti baca surah Al-Fatihah. Tak ada doa yang sebanyak itu. Itu dia. Apabila kita telah mendapat siratal mustaqim di dunia, mudah untuk kita lalu siratal mustaqim di akhirat. Itu sebabnya tidak betul kalau ada ustaz yang mendakwa siratal mustaqim itu khayalan saja. Dia bukan sesuatu yang hakiki. Oh, pandangan macam itu salah sangat. Sehingga ustaz berkenaan pernah mendapat teguran dari pihak JAKIM. Akhirnya beliau mengaku beliau tersilap. Siratal mustaqim adalah sesuatu yang pasti Allah yang sebut. Setelah berhisab nanti kamu akan lalui siratal mustaqim untuk menuju ke syurga. Allah sebut tidak ada yang dapat melalui siratal mustaqim dengan selamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dia kaitannya. Mengapa takwa itu sangat mustahak? Mengapa takwa itu sangat mustahak? Lihat ayat yang ke-71-72 dari surat Maryam. Muka surat 193. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun kecuali pasti meniti siratal mustaqim. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Ini pertanyaan. Pak Ustaz, setiap kita mesti melalui neraka ke? Ya. Bukan masuk neraka ya. Wariduha, yaitu melintasi neraka. Mengapa melintasi neraka? Tadi kita dah sebut. Jalan menuju ke syurga namanya siratal mustaqim. Sedangkan neraka berada di bawah. Api yang menyala-nyala ni di bawah. Itu sebabnya ayat berbunyi
Tak ada seorang pun dari kalangan manusia kecuali melalui neraka, karena neraka di bawah. Itu maksudnya. Lalu apa kata Allah? Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mesti setiap manusia melalui neraka dengan makna tadi. Kemudian apa kata Allah? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadhara az-zalimina fiha jisiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Api neraka dari bawah tidak akan kait orang yang bertakwa yang sedang lalu. Itu maksudnya. Kami akan selamatkan yang sedang meniti Siratal Mustaqim dari kalangan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maknanya orang-orang yang zalim, terutama orang-orang yang syirik dan berbuat dosa, akan dikait untuk jatuh ke bawah dan neraka menunggu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, masa pun sudah habis. Genap 1 jam kita membahas tentang perkara yang berkaitan Alhamdulillah, hujan pun sudah reda. Ustaz bimbang juga tadi hujan sangat lebat di kampung Malaysia, Sungai Besi. Mudah-mudahan semua yang Ustaz sebut ini dapat didengar oleh para jemaah. Nampaknya petang ini tidak ada apa-apa pertanyaan. Kita jumpa sekali lagi insya-Allah. Hari Jumaat akan datang kita ada kelas. Cuma untuk jadual yang akan datang ini, hari Sabtu tak ada kelas. Esok kemudian lusa, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kita cuti karena semua kita akan mengundi. Ustaz kira tak ada pertanyaan dari Dato'. Kita akhiri Dato' dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada petang ini kami tambah lagi ilmu kami tentang kejadian-kejadian yang akan kami lalui pada hari kiamat nanti, yaitu hisab, mizan, soal siasat, saksi, buku catatan, termasuk meniti Siratal Mustaqim. Ya Allah, Engkau berfirman bahawa tidak ada yang dapat selamat meniti Siratal Mustaqim kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan Engkau juga telah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Buat perbekallalah untuk akhirat, dan sebaik-baik bekal takwa, sebaik-baik bekal di akhirat adalah takwa. Nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Athqalu ma yuzanu fil 'abdi yaumal qiyamah at-taqwa." Sesuatu yang paling memberatkan dalam timbangan hari akhirat adalah takwa. Dan kami juga telah diberitahu seseorang
tidak akan mungkin mencapai derajat takwa jika dalam hidup mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami dorongan dan taufik-Mu untuk senantiasa mendalami tafsir Al-Quran, sehingga dengan demikian kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, sungguh banyak tangan yang sedang mengangkat dan menengadah ke hadapan-Mu pada waktu yang sangat mustajab ini pada hari Jumat di antara asar dengan maghrib. Bagi mereka yang sedang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Bagi mereka yang sedang koma, kembalikanlah ingatan mereka sehingga hidup sebagaimana sedia kala. Bagi mereka yang belum punya pasangan, berilah mereka, ya Allah, pasangan yang saleh dan salihah. Bagi mereka yang belum mempunyai zuriat, berilah mereka, ya Allah, zuriat yang salihin dan salihat. Bagi mereka yang sempit rezeki, berilah mereka rezeki yang halal lagi diberkati. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih lagi ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat utama kami Engkau ciptakan, yaitu ilmu supaya amal ibadat kami Engkau terima birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.